Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rosalia Trisnia, biasa dipanggil Rosa. Saya di sini akan mengulas sedikit materi dari bab 2, yaitu tentang perencanaan, supervisi pendidikan, dan supervisi manajerial. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Perencanaan supervisi, baik akademik maupun manajerial, menjadi dasar utama efektivitas pendampingan dalam pendidikan. Supervisi akademik berfokus pada pembinaan guru melalui identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, pemilihan metode, serta penyusunan instrumen penilaian agar proses pembelajaran lebih berkualitas. Supervisi manajerial berfungsi memastikan pengelolaan lembaga pendidikan berjalan efektif dan efisien melalui perencanaan, jadwal kegiatan, serta koordinasi yang terstruktur. Dengan perencanaannya matang, supervisi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis, adaptif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan mutu lembaga pendidikan Islam. Baik, langsung saja masuk ke rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang pertama, rumusan masalah ada kebutuhan supervisi. Yang kedua, ada tujuan dan sasaran supervisi. Yang ketiga, ada penyusunan rencana kerja supervisi. Yang keempat, ada instrumen supervisi akademik dan manajerial. Yang kelima, ada penentuan prioritas dan skala kebutuhan. Yang keenam, ada standar dan indikator kinerja lembaga pendidikan Islam. Yang ketujuh, ada laporan dan sosialisasi supervisi. Tujuan pembahasan yang pertama mengetahui kebutuhan supervisi, yang kedua mengetahui tujuan dan sasaran supervisi, yang ketiga mengetahui penyusunan rencana kerja supervisi, yang keempat mengetahui instrumen supervisi akademik dan manajerial, yang kelima mengetahui penentuan prioritas dan skala kebutuhan, yang keenam mengetahui standar dan indikator kinerja lembaga pendidikan Islam, yang ketujuh mengetahui laporan dan sosialisasi supervisi. Poin pertama, kebutuhan supervisi. Supervisi dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme guru, efektivitas pembelajaran, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Pengawasan juga membantu guru memperbaiki metode mengajar, meningkatkan inovasi, serta memperkuat 4 kompetensi guru. Yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Poin kedua, tujuan dan sasaran supervisi. Supervisi akademik bertujuan membantu guru mengembangkan kompetensi, menyusun kurikulum, meningkatkan keterampilan mengajar, dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Secara umum, tujuannya menciptakan pembelajaran efektif dan mutu pendidikan yang lebih tinggi. Poin ketiga, penyusunan rencana kerja supervisi. Penyusunan rencana kerja supervisi, program tahunan dan semester dirancang berdasarkan identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, serta alokasi waktu. Langkahnya meliputi menentukan lingkup supervisi, jadwal, sumber daya, dan instrumen observasi agar kegiatan berjalan terarah dan terukur. Poin keempat, instrumen supervisi akademik dan manajerial. Instrumen akademik mencakup tahap pra-observasi, observasi refleksi, dan tindak lanjut, banyak yang kini berbasis digital. Sementara itu, supervisi manajerial menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Poin kelima, penentuan prioritas dan skala kebutuhan. Skala prioritas dibutuhkan agar supervisi fokus pada kebutuhan utama dengan bantuan evaluasi diri madrasah atau EDM sebagai dasar penyusunan rencana kerja madrasah atau RKM dan rencana anggaran RKAM. Poin ke-6, standar dan indikator kinerja lembaga pendidikan Islam. Standar mencakup kepemimpinan Islam, kurikulum integratif, dan kompetensi tenaga pendidik.
Indikatornya meliputi silabus, RPP, kualitas pembelajaran, serta aspek finansial, proses internal, stakeholder, dan pembelajaran berkelanjutan yang sejalan dengan nilai syariah. Poin ketujuh, laporan dan sosialisasi supervisi. Pelaporan berfungsi mendokumentasikan hasil supervisi sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut. Namun prakteknya sering bersifat formalitas, sehingga perlu diarahkan agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Keberhasilan supervisi sangat bergantung pada kompetensi pengawas dan dukungan kepala sekolah. Kesimpulan, perencanaan supervisi pendidikan dan manajerial merupakan fondasi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Supervisi akademik menekankan pembinaan guru, sedangkan supervisi manajerial menekankan efektivitas pengelolaan melalui identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan standar kinerja yang jelas. Supervisi mampu meningkatkan profesionalisme guru, mutu pembelajaran, serta tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.